teman-teman, dan salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Matius 6 ayat 33 bilang gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yuk, siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik dan salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kelima di bulan Agustus di tahun 2020. Yuk adik-adik, jangan sia-siakan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Jangan bosan-bosan untuk beribadah ya adik-adik. Untuk itu kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau meninggikan, kita mau menyanjung Tuhan Yesus, karena Dia adalah satu-satunya Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Kita sama-sama naikkan pujian, Ku sanjung Kau di tempat ini. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati setiap pujian yang kami naikkan Bapa. Kami naikkan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah Bapa, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan oleh setiap pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, 2 minggu yang lalu dan minggu kemarin kita belajar tentang maaf, memaafkan, dan mengampuni. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Kasih Itu Memaafkan. Bukan pula
70 kali 7 kali di dalam sehari, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Adik-adik, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kakak undang adik-adik untuk siapkan hati lebih sungguh-sungguh lagi untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kita mau naikkan pujian El Shaddai.
Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan pagi hari ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin baik di dalam Engkau. Berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan itu berasal daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhannya hari ini itu sedikit membutuhkan konsentrasi lebih tinggi dan fokus lebih tinggi. Jadi, siapin tempat terbaiknya, posisi duduk yang enak tapi tetap sopan, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, sekarang firman Tuhannya dimulai. Adik-adik, yang namanya manusia nih, sebagai manusia pasti tidak lepas dari kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, baik kita yang melakukannya maupun orang lain yang melakukannya. Nggak jarang juga orang lain bisa membuat kita kesal oleh perbuatannya, seperti teman, atau mungkin kita suka kesal juga sama adik kita atau kakak kita karena perbuatannya yang menjengkelkan. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memerintahkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita bukan tanpa alasan, tapi dia mempunyai alasan. Dan hari ini kita mau mempelajari lewat perumpamaan tentang pengampunan. Sebelumnya kita baca dulu ya Alkitabnya di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Oke, Kak Green bacain ya. Adik-adik dengarkan dan simak. Oke? Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segera hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu,
apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Oke, biar lebih jelas, karena Kak Gren sudah bacain, sekarang Kak Gren mau jelasin. Semoga aja penjelasan ini lebih mudah ditangkap oleh adik-adik. Jadi, awal mulanya itu ketika Petrus datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, sampai berapa kali sih aku mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali. Pada waktu itu, terdapat kebiasaan nih di kalangan para nabi bahwa mereka mengampuni sampai 7 kali. Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan mengkoreksinya bahwa pengampunan bukan dilakukan sebanyak 7 kali, tetapi sebanyak 70 kali 7 kali. Ini bukan hanya soal jumlah ya, tetapi juga soal kualitas mengampuni yang melebihi orang beragama pada umumnya. Hah? Maksudnya gimana tuh? Orang Kristen harus mengampuni secara sempurna, itu yang dimaksudkan. Untuk bisa mengampuni secara sempurna, maka kita harus tahu mengapa orang Kristen harus mengampuni. Dan Tuhan Yesus menjelaskannya dalam perumpamaan tentang pengampunan. Tuhan Yesus sangat bijaksana. Dia mengumpamakan dosa sebagai hutang. Jadi dalam perumpamaan di atas tadi itu, sang raja adalah penggambaran dari Tuhan. Di dalam perumpamaan itu terdapat juga nih hamba yang berhutang kepada raja sebesar 10.000 talenta. Nah, hambanya ini kita namain hamba A. Hamba A punya hutang 10.000 talenta kepada raja. Nah, ada juga hamba yang berhutang kepada hamba A sebesar 100 dinar. Jadi, kita namain hamba yang kedua ini hamba B. Jadi gini, hamba B punya hutang ke hamba A sebesar 100 dinar. Nah, hamba A punya hutang kepada raja 10.000 talenta. Nah, kita samain dulu semuanya. Kita samain ke dinar. Jadi, zaman dulu itu nih, upah pekerja dalam satu hari itu dibayar sebesar 1 dinar. Oke, 10.000 talenta diubah menjadi dinar. Berarti 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Berarti 10.000 dikali 6.000, dapat hasilnya 60 juta. 60 juta dinar. Jadi hutang si hamba A kepada raja itu sebesar 60 juta dinar. Oke, 60 juta dinar ini berarti didapetin kalau benar-benar bekerja ya, itu dia sebanyak atau selama 60 juta hari. Karena kan satu hari 1 dinar, 60 juta hari. Waduh, banyak banget gak tuh? Berapa lama tuh ya? Oke, kita bagi dulu ke tahun, kita jadiin ke tahun. Kita bagi 365 ya. Karena 1 tahun asumsinya 365 hari. Kalau dibagi 60 juta dibagi 365 itu dapat 164.380 tahun. Waduh, lama banget. Itu lama banget ya. Kira-kira bakalan kebayar nggak tuh hutangnya hamba A kepada raja? Soalnya kan umur manusia aja kalau Alkitab bilang ya 70 tahun, ya lebih daripada itu anugerah. Terus Alkitab juga mencatat umur manusia paling lama atau maksudnya paling tua itu tuh dipegang sama Metusalah. Umurnya itu 969 tahun. Nah, ini hutangnya si hamba A 164.380 tahun. Wah, ini masih nggak bakalan kebayar ini mah hutang kayak gini. Oke, kita jadiin dulu deh ke rupiah. Kira-kira berapa rupiah sih? Nah, kan itu 164.380 tahun. Kalau dirupiahin biasanya kan dapat gaji itu per bulan kan. Berarti kita jadiin ke bulan ya. 1 tahun 12 bulan. 1 tahun 12 bulan. Terus kita anggaplah 1 bulannya itu gaji rata-rata orang ya kira-kira gajinya itu 4 juta deh, biar gampang, bulat aja angkanya 4 juta. Berarti 4 juta dikali 12 bulan dikali 164.380 tahun. Berarti kalau dijumlah, kalau dikali itu totalnya hutangnya itu 8 triliun. Hutang si hamba
A kepada raja. Lalu hamba A pun meminta belas kasihan kepada raja. Akhirnya raja menghapuskan semua hutang hamba A tersebut. Wah, baik banget nih rajanya nih. 8 triliun, ya udah deh, nggak apa-apa deh, nggak usah bayar. Hutangnya lunas, ceritanya gitu ya. Baik banget kan? Tapi ya, di tengah jalan nih, hamba A yang hutangnya 8 triliun itu udah dilunasin sama raja, bertemu hamba B. Dimana hamba B ini kan punya utang nih hamba A yang 100 dinar tadi. Nah, 100 dinar itu berarti 100 hari kerja. 100 hari kerja itu anggaplah 3,5 bulan. Jadi kalau gajinya 4 juta juga per bulannya, ya sekitar 12 juta lah hutangnya. Jadi hutang hamba A ke raja 8 triliun, sedangkan hutang hamba B ke hamba A 12 juta. 12 juta 500 lah. Nah, hamba A ini menuntut, pokoknya dia marah-marah, dia nggak mau tahu supaya hamba B ini harus bayar hutangnya yang 12 juta 500 itu. Nah, hamba B ini minta keringanan juga, minta pertolongan atau minta belas kasihan. Karena hamba B nggak bisa bayar nih. Intinya hamba B nggak bisa bayar, hamba A juga nuntut duitnya dibayar, dibalikin. Hamba A memasukkan hamba B ke dalam penjara. Dimasukin tuh hamba B ke dalam penjara. Nah, kalau dipikir-pikir nih, 8 triliun sama 12 juta 500 ribu tuh gedean yang mana sih? Gedean yang 8 triliun kan ya? Jauh malah gedenya ya. Nah, jadi cerita ini nih kedengeran sama raja nih. Jadi raja dengar, lah si hamba A kan udah dilunasin hutangnya sama saya 8 triliun. Masa dia nggak mau ngelunasin hutang si hamba B sih? Yang cuma 12 juta itu. Jadi sampai kedengaran kepada raja, akhirnya raja marah kepada hamba A. Karena kan kalau dipikir-pikir juga harusnya hamba A bersyukur ya, karena hutangnya yang 8 triliun itu udah dilunasin, maksudnya udah dihapusin sama raja. Ya harusnya hutang orang juga yang sekitar 12 juta 500 itu ya udah juga lah, nggak apa-apa lah, karena saya dapat pelunasan lebih besar, ibarat kata kan gitu kan. Nah, demikian juga nih kita di kehidupan, soal pengampunan, soal kesalahan yang kita buat. Kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena jangan-jangan kalau dihitung-hitung juga sebenarnya kesalahan kita kepada Tuhan Yesus itu lebih banyak daripada kesalahan orang kepada kita. Dan dimana kesalahan kita juga sudah diampuni sama Tuhan Yesus. Makanya itu kita perlu ya melihat diri kita juga ya. Kita juga harus bisa mengampuni orang yang salah kepada kita, karena kesalahan kita yang banyak itu sudah diampuni sama Tuhan Yesus. Tapi kan emang gak segampang itu ya belajar mengampuni. Ya Kak Green juga emang masih belajar juga kok mengampuni. Emang susah sebenarnya itu, apalagi yang sama orang yang benar-benar melakukan kesalahan, apalagi kesalahannya tuh disengaja ya. Itu pasti kesel banget. Tapi ya beginilah firman Tuhan bilang, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya emang butuh proses. Jadi itu juga sebabnya kita disuruh untuk mendoakan yang membenci kita atau yang melakukan kejahatan kepada kita. Kita harus mendoakan juga. Jadi kita sama-sama belajar di sini supaya kita mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke, kalau ngerti kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapa, karena pada saat ini ya Bapa, di hari yang indah ini Engkau kembali mengingatkan kami ya Bapa, bahwa kami harus mengampuni kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh orang lain kepada kami ya Bapa, karena kami telah diampuni oleh Engkau. Ampuni kami ya Bapa jika selama ini belum memaafkan, belum mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami juga mohon ya Bapa perlindungan-Mu atas kehidupan kami mulai saat ini sampai selamanya ya Bapa. Kiranya tangan-Mu yang tetap nuntun kami dalam tingkah laku kami, dalam perbuatan kami sehari-hari, supaya kami dapat mencerminkan anak Tuhan dan kami tidak melakukan kesalahan
kepada orang lain, terutama kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, jadi gitu ya perumpamaannya dan ceritanya. Kalau misalkan perhitungan kalian salah, ya mohon maaf ya. Tapi semoga kalian juga mengerti ya ceritanya dan intinya dari firman tersebut. Nah, untuk ayat hafalan minggu depan itu terambil dari Matius 6 ayat 12. Bunyinya gini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Buat adik-adik kelas sedang sampai tunas remaja, untuk yang sudah hafal, jangan lupa ayat hafalannya direkam dan dikirim ke koordinator masing-masing. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Aku senang jadi anak Tuhan. Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Makasih. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Shalom. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semuanya, ayat hafalan Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Shalom. Ayat hafalan yang terdapat di dalam Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Shalom. Ayat hafalannya hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati.